Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan upaya pencegahan korupsi sejak dini dengan melibatkan masyarakat, terutama generasi muda. Menginisiasi dan melanjutkan. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan dengan hanya menindak pelaku. Namun, perlu adanya pencegahan melalui perbaikan sistem dan pembangunan perilaku, sehingga membentuk budaya anti korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi melalui roadshow Bus KPK 2022 di Kota Palembang. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia Wawan Wardiana dalam penutupan roadshow Bus KPK 2022 mengatakan, generasi muda merupakan target utama dalam penanaman nilai anti korupsi agar terciptanya Indonesia bebas korupsi di tahun 2045. Bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi tadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama ya sebagai birokrat ya melakukan secara birokrasi, masyarakat juga demikian, tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya perilaku-perilaku yang korup gitu kan ya, atau koruptif. Nah, harapannya nanti ke depan Palembang akan lebih maju tentunya, kemudian dikawal oleh dari inspektorat dan lain-lain, Palembang akan bebas dari korupsi. Melalui roadshow KPK ini, pemerintah Kota Palembang akan melanjutkan program KPK untuk menyebarkan nilai-nilai anti korupsi pada warganya. Jujur saja 4 hari cukup banyak pembelajaran dari bapak-bapak kita dari KPK ya. Maka kalau minggu pagi itu ada gotong royong bersama. Nah, ini akan coba saya terapkan karena biasanya kita ada pelayanan, tetapi pelayanan sifatnya kayaknya monoton. Nah, ada inovasi baru saya lihat di KPK yang harus segera saya terapkan ketika bersentuhan langsung dengan masyarakat nanti. Pola-pola yang demikian dengan melibatkan anak-anak PAUD, pelajar. Nah, itu luar biasa. Nah, ini akan segera kami terapkan nanti di saat setiap minggu pagi ada acara gotong royong. Roadshow Bus KPK ini akan melanjutkan perjalanannya di sejumlah kota dan kabupaten di Sumsel seperti Kota Prabomuli dan Kayu Agung. Balkis Hijrah, Adi Gunawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.